وعشرين. مئة تسعة عشر صحيح. قال تعالى إنا أرسلناك خلاص. إذا walan tardo walan dan tidak akan tardo ridho angka denganmu al-yahudu orang Yahudi walan nasara dan orang Nasrani hatta sehingga tattabi'a engkau mengikuti millatahum millah mereka dinahum din mereka. Qul katakanlah inna hudallah sesungguhnya petunjuk Allah ay al-Islam huwa dia itu al-huda petunjuk hakiki wa ma adahu dan apa yang selainnya dolalun sesat. Walakin dan sungguh jika lam qasam lam di situ artinya sumpah. Walakin seakan-akan dan demi Allah sungguh jika maka lam qasam langsung sumpah. Ini tabakta jika engkau mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka allati yang yad'unaka mengajak engkau ilaiha kepadamu fardhon dengan memaksa ba'dalladzi setelah yang ja'aka datang kepadamu minal ilmi dari ilmu al-wahyu minallah wahyu dari Allah malaka tidaklah bagimu minallah dari Allah min waliyin dari seorang wali yahfaduka yang menjagamu wala nasirun dan juga tidak ada seorang penolong yamna'uka yang menghalangimu minhu darinya dari siksaan. Sampai di sini penting banget ini ayat pendek pemberitahuan dari Allah bahwa orang Yahudi dan Nasara selamanya tidak akan senang dengan kita. Berarti apa? Kalaupun kelihatannya senang hanya sekedar basa-basi. Pada prinsipnya mustahil orang Yahudi dan Nasara senang dengan kita. Sehingga apa? Sehingga kita mengikuti millah mereka. Millah dari amla yumli, mendiktekan, artinya agama yang didiktekan. Millah mereka. Dan ternyata ketika orang Yahudi dan Nasara tidak suka dengan kita sehingga kita mengikuti mereka, maka yang dilakukan apa? Ketika orang Yahudi tidak suka dengan kita sehingga kita mengikuti mereka, maka apa yang di lapangan yang terjadi? Mereka berusaha untuk melakukan tipu daya sehingga kita mengikuti mereka. Seperti kasus apa disebut sekarang? Iya, itu kan dipaksakan di Indonesia itu. Seluruh Indonesia tidak mau tapi dipaksakan, itu yang mereka inginkan. Atau seperti budaya-budaya kafir yang terjadi sekarang, kayak musik metal ya, musik keras, atau seperti
pelajaran IPS yang mengatakan manusia dari kera seperti teori Darwin itu sesat. Ya, itu teori kafir gitu. Manusia mulia dari Nabi Adam alaihissalam bukan dari kera. Nah, ternyata rayuan itu luar biasa. Rayuan itu luar biasa. Melalui budaya di Indonesia ada namanya apa? Persamaan gender. Persamaan gender. Jadi laki-laki perempuan disamakan semuanya. Dan itu sudah diundang-undangkan. Mengerikan sekali. Jadi sebetulnya banyak sekali budaya-budaya yang sangat bertentangan dengan Islam yang sumbernya dari Yahudi dan Nasrani. Sehingga apa? Saya katakan Syiah yang notabene-nya adalah dari Yahudi mustahil akan ketemu dengan kita. Kemarin saya buka internet, isinya apa? Seorang baru mau masuk, orang diajari syahadahnya orang Yahudi. Syahadahnya itu selain syahadatain ditambah, dan saya bersaksi wa asyhadu anna Fatimah wa abna'aha al-ma'sumin hujjatullah. Jadi mereka katakan maksum semuanya, tapi pada itu wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Hafsah wa Aisyah fi nari jannah. Saya ada filmnya itu. Mengerikan sekali. Tapi di lain pihak, coba kalau sekarang seluruh sahabat kafir, Quran dipercaya nggak? Nggak bisa dipercaya, mau orang kafir semuanya. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan nikah mut'ah. Kawin kontrak bisa 1 jam, 3,5 jam. Iya, mereka katakan ini sunnah Nabi. Saya ada filmnya juga ini. Ceramahnya apa? Nikah mut'ah itu sunnah Nabi, minimal seumur hidup sangat ditekankan untuk melakukan. Supaya untuk menipu kita, mereka katakan malaikat Jibril telah menemui Rasulullah waktu Isra dan Mi'raj, katakan kepada seluruh wanita yang mau dinikahi mut'ah, semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Dan orang laki-laki yang menikahi nikah mut'ah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Kalau kayak gini, apa sisanya kaum muslimin? Hah? Ada sisa? Akidah habis, hadis habis, Quran habis, moralitas habis. Dan ternyata permusuhan orang Syiah kepada kita, ternyata permusuhan orang Syiah kepada Ahlussunnah mengerikan sekali, sangat mengerikan sekali. Ini persis walan tarda anka yahudu walan hatta tattabi'a. Nah, hanya saja kadang-kadang akidah bejat, akidah salah, orang suka pintar menerangkan sehingga seakan-akan benar. Kayak liberal, seakan-akan juga benar. Dan mereka punya gaya retorika yang sangat memukau. Maka Allah menegaskan, ingat, Qul inna hudallah huwal. Ingat, petunjuk Allah itu petunjuk sejati, selainnya adalah sesat. Ingat, petunjuk Allah itu petunjuk sejati. Jadi jangan sampai mencari agama yang lainnya. Yang kedua,
pilihan untuk mengikuti mereka, tapi wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Nah, setelah kau tahu Islam baik, kok mengikuti mereka, malaka minallahi min waliyyin wala. Artinya apa? Pasti disiksa oleh Allah dan gak ada yang menolong. Kapan itu? Ya terserah Allah. Minimal ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut ditanya, nah, Kristenmu, Yahudimu bisa apa? Ya, siapa yang bisa menolongku dari Allah? Tidak bisa. Kemudian perlu kita ketahui, supaya kita tetap berada dalam Islam, harus ini namanya ilmu munasabah, ya, bagi yang nanti dia cerdas dalam ilmu tafsir. Ada namanya ilmu munasabah, ilmu korelasi, keserasian, harmoni antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Nah, kita itu sangat bisa mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Kapan? Kalau kita lupa Quran, kalau kita tidak menguasai Quran. Untuk itu ayat berikutnya apa? Menjelaskan tentang pentingnya membaca Al-Quran. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang atainahum, kami berikan kepada mereka al-kitab. Al-kitab mubtada, yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawati, sebenar-benar membaca. Ai yaqra'unahu, mereka membacanya, kama unzil, sebagaimana itu turunkan. Wal jumlah yang mana ini? Jumlah itu apa maksudnya? Kalimat sempurna. Kalimat sempurnanya mana? Yatlunahu haqqa tilawati, hal menerangkan orang yang kami berikan kitab, kondisinya apa? Mereka membacanya sebenar-benar membaca. Wa haqqa, mana haqqa? Haqqa tilawati, nasbun alal masdar, dimansub, di fathah sebagai masdar, yaitu apa? Menerangkan hal, haqqa tilawati, benar-benar membaca. Wal khabar, khabarnya mana? Kalau ada mubtada pasti ada khabarnya apa? Ulaika, mereka itu yu'minuna bih, beriman dengannya. Nazar, ayat ini turun fi jama'atin, berkaitan dengan jamaah. Qadimu, mereka datang, minal Habasyah, dari Habasyah, wa aslamu, dan masuk Islam. Wa may yakfur bihi, dan siapa yang kafir dengannya, ai bil kitab, dengan kitab, al-mu'ta, yang diberikan, al-mu'ta, yang diberikan, bi ayyu harrifahu, dengan menyelewengkannya, tahrif, bi ayyu harrifahu, dengan menyelewengkannya, yaitu kafir. Untuk kafirnya apa? Menyelewengkan. Faulaika, maka mereka itu, mereka itu al-khasirun, orang-orang yang rugi. Limasirihim, karena kembali mereka ilan nari, ke neraka, al-mu'abbadah, yang dikekalkan alaihim, atas mereka. Oke, kita artikan, kita tafsirkan sedikit, kita terangkan sedikit. Allah menerangkan
tentang kondisi orang yang diberikan kitab. Siapa? Ahlul kitab, Yahudi maupun Nasara yang kasih Taurat dan Injil atau kitab. Yaitu Allah mengatakan orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, kondisinya selalu membaca kitab sebenar-benar dibaca, tidak dirubah, ya, dibaca sebenar-benarnya. Mereka adalah orang yang beriman dengannya, beriman kepada Rasulullah juga, mengikuti Rasulullah masuk Islam. Tapi sayangnya memang Injil dan Taurat masih ada? Gak ada. Bible ada. Yang ada Bible ya. Kalau Bible bukan, Bible itu Injil Taurat bukan? Bukan. Walaupun mereka katakan perjanjian lama, perjanjian menerangkan orang yang baca kitab terdahulu ketika diturunkan akan mendapatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW Nabi yang benar, maka mereka akan beriman dengannya. Dan ini juga berkaitan dengan kita. Orang yang mengaku beriman dengan Al-Quran pasti membacanya. Orang yang beriman dengan Al-Quran pasti membacanya. Ada nggak orang yang takut dengan suatu buku tapi nggak membaca? Ada? Ya. Kalau kita percaya dan kita yakin dengan nilai sebuah buku, pasti kita bersatu membacanya. Dan orang yang kafir dengan Al-Quran, kafir dengan kitab Allah, mereka adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Ini seakan-akan gini, orang yang tidak baca Quran adalah orang yang baca Quran, orang yang tidak membaca Quran adalah orang yang merugi. Orang yang tidak beriman benar-benar merugi. Walaupun ini ya, orang yang tidak mau beriman dengan Al-Quran, orang yang tidak mau beriman dengan Alkitab, walaupun mereka kaya raya, hakikatnya apa? Rugi. Walaupun mereka berkuasa, hakikatnya rugi. Tapi yang terjadi di lapangan apa? Orang rugi tapi tidak merasa rugi. Ada nggak? Kapan rasanya? Nanti di akhir-akhir. Orang yang pejabat-pejabat, apakah semuanya merasa? Apakah semua bisa baca Quran? Apakah semua baca Quran? Apakah orang yang tidak baca Quran merasa rugi? Merasa rugi nggak? Enggak. Kalau merasa rugi, saya akan membacanya. Dan ternyata yang baca dengan yang enggak lebih banyak mana? Hah? Orang yang tidak membaca Quran sebenarnya bacanya lebih banyak atau yang membacanya? Yang nggak baca lebih banyak kan? Berarti kebanyakan orang rugi. Ya. Di antara hak tilawati, apa arti hak tilawati? Ini penting. Saya jelaskan. Hak tilawati, kata ta'ala itu artinya apa? Makanya saya ngomong gini. Ikra ya. Kemudian abtali. Bernama tali. Apa tali? Tali itu apa? Tali itu mana? Abtali itu yang mengiriminya. Ya. Maka al-barnamij tali yaitu acara berikutnya kan gitu ya. Nah, yang namanya yatluna haqqa tilawati, membaca disertai dengan merenungkan maknanya dan mengamalkan isinya. Itu haqqa tilawati. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Melaksanakan perintah dan menjauhi yang dilarang, dan komitmen dengan aturan dan batas. Itu namanya orang yang membaca sebenar membaca. Jadi kalau musabaqah tilawatil Quran itu kalau benar-benar hebat kan? Tapi yang ada bukan musabaqah tilawatil Quran, musabaqah qiraatul Quran, bukan tilawatil Quran. Kalau tilawatil Quran, musabaqah untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Oke, kita lanjutkan. Ya Bani Israil, wahai Bani, uzkuru, ingatlah ni'mati allati, nikmatku yang an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada
kalian. An'amtu, aku berikan nikmat alaikum atas kalian. Wa anni faddaltukum, dan sesungguhnya aku melebihkan kalian alal alamin, atas kalian alam. Taqaddama mithluhu, telah lewat sepertinya. Jadi Bani Israil apa? Dilebihkan oleh Allah atas kalian alam pada zamannya. Dilebihkannya apa? Banyaknya nabi yang datang dari mereka dan banyaknya orang beriman dari mereka. Walaupun banyak apa? Yang gugur juga. Tapi dilebihkan karena zaman itu kebanyakan manusia adalah kafir. Tapi kalau sekarang, apakah ayat ini berlaku? Enggak. Ya, sekarang yang diutamakan siapa? Orang-orang beriman. Saya kira demikian ya. Kita buka